Shalom, perkenalkan nama saya Fanny Amatan, NIM 204-2023-0014, Prodi Misiologi, mata kuliah isu-isu kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan manusia atau biasa disebut dengan human trafficking atau tindakan pidana perdagangan orang TPPO pada tahun 2025 sampai 2026 menunjukkan peningkatan yang drastis dengan modus yang semakin canggih, terutama memanfaatkan teknologi digital di Indonesia. Berikut adalah human trafficking yang terjadi sekarang. Yang pertama, modus utama atau biasa disebut dengan online scamming dan kerja paksa digital. Contohnya, pertama, negara tujuan: Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina, Thailand, hingga Uni Emirat Arab. Yang kedua, eksploitasi. Sesampainya di lokasi, paspor disita dan korban dipaksa bekerja sebagai operator scam daring atau penipuan online, judian atau pencucian uang. Yang ketiga, kondisi. Jika target tidak tercapai, korban disiksa, disekap, atau diminta uang tembusan kembali. Yang kedua, modus tradisional yang masih sering terjadi. Contohnya, pekerja migran ilegal, perekrutan CPNI atau calon pekerja migran Indonesia, non-prosedural, terutama ke negara-negara Timur Tengah atau Malaysia, yang kemudian dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga atau ART dengan eksploitasi kekerasan dan gaji tidak dibayar. Yang berikut, tren data dan profil korban tahun 2025 sampai 2026. Contohnya, peningkatan kasus. Polri mencatat terdapat ratusan kasus TPPO yang di tengah 3 bulan pertama 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya, korban atau mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Yang kedua, kelompok rentan atau remaja, mahasiswa, dan pencari kerja muda yang tergiur gaji tinggi di luar negeri. Yang keempat, faktor penyebab: ekonomi tingkat, ekonomi rendah, dan kurangnya lapangan kerja. Literasi digital, kurangnya pemahaman mengenai skema lowongan kerja di media sosial. Kebutuhan mendesak seperti korban terjebak jeratan utang. Yang kelima, penegakan hukum dan tindakan pemerintah. Langkah hukum: Polri meningkatkan tindakan terhadap TPPO dengan menetapkan puluhan tersangka dan melakukan pencegahan di perbatasan. Regulasi: pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Mengapa sebuah isu itu penting? Yang pertama, mencerminkan kesenjangan. Isu muncul dari perbedaan antara apa yang diharapkan publik dan kenyataan yang ada, yang bisa menimbulkan negatif atau konflik. Peningkatan dini krisis atau pengelolaan isu yang baik adalah strategi preventif untuk mencegah masalah kecil menjadi krisis yang dapat merusakkan reputasi atau keberlangsungan organisasi atau negara. Contohnya, isu penting. Yang pertama, isu politik, keadilan, partisipasi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, isu sosial, hak asasi manusia, kesadaran budaya, kesetaraan gender. Yang ketiga, isu ekonomi digital, kewirausahaan, akses transportasi.
Dampak jika isu diabaikan, menurunnya kepercayaan publik, kerugian finansial dan operasional bagi organisasi atau perusahaan, konflik sosial yang lebih besar, contohnya krisis yang tidak tertandingi dengan baik bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan atau kehancuran. Siapa pelaku human trafficking ini? Yang pertama, pelakunya TPPO sering kali beroperasi dalam jaringan, namun bisa juga perorangan. Mereka seringkali menipu korban dengan tawaran pekerjaan fiktif atau gaji besar. Pelaku meliputi perekrutan dan perantaraan. Siapa korban human trafficking? Secara umum, siapa saja bisa menjadi korban tanpa memandang usia atau jenis kelamin, namun mereka yang rentan biasanya berasal dari kelompok ekonomi lemah. Dasar Alkitab atau prinsip teologi yang relevan, misalnya Kejadian pasal 1 ayat 26-28, Mazmur pasal 24 ayat 1, Mika pasal 6 ayat 8, Lukas pasal 4 ayat 18-19, Roma pasal 8 ayat 19-22. Yang pertama, keadilan sebagai bagian integral dari misi gereja. Mandat Alkitabiah, keadilan bukan sekedar isu sosial, melainkan bagian dari misi kerajaan Allah. Yang kedua, pemulihan kehidupan sebagai tujuan misi. Pelayanan yang memulihkan, gereja hadir untuk memulihkan seperti yang dilakukan Yesus, memulihkan manusia dari kerusakan akibat dosa, konflik, dan ketidakadilan. Kepedulian lingkungan, pemulihan juga mencakup mandat memelihara ciptaan alam yang rusak akibat kita makan manusia. Yang berikut, keadilan sebagai jalan menuju pemulihan. Pertama, peran gereja. Gereja memiliki peran penting tidak hanya dalam usaha rohani tetapi juga sosial, terutama dalam advokasi atau perlindungan kaum marginal. Yang kedua, peran mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change dan kontrol sebagai social control memiliki peran penting dalam memerangi human trafficking. Yang keempat, peranan orang tua. Orang tua adalah benteng utama pertahanan anak dari bahaya perdagangan manusia atau pendidikan nilai dan moral, menanamkan nilai moral dan agamanya untuk membentuk benteng pertahanan diri pada anak. Ketahanan keluarga, membangun keluarga yang harmonis dan meningkatkan ketahanan keluarga secara ekonomi dan psikologis agar tidak mudah tergiur imik-imik pelaku trafficking. Pesan dari isu ini adalah manusia bukan komoditas, atau perdagangan manusia adalah moderasi salveri perbudakan modern. Ingatlah, setiap manusia memiliki martabat yang tidak bisa diperjualbelikan. Saat kita diam, kita membiarkan kejahatan ini tumbuh. Jadi, suara bagi mereka yang dibangkum adalah tindakan kecil, dampak besar. Melawan perdagangan orang tidak harus selalu dengan aksi besar. Edukasi diri sendiri, sebarkan informasi tentang modus perekrutan, dan lapor jika ada kecurigaan. Kesadaran kita adalah perlindungan terbaik. Negara harus hadir, masyarakat harus peduli. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan tanpa syarat bagi korban adalah harga mati. Mari bersama menciptakan lingkungan aman di mana tidak ada lagi orang yang terjebak dalam eksploitasi. Sekian dan terima kasih. Shalom.